Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iwan Ciwok semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengganti asok bagian depan dari motor Honda S90 GT. Nah, kita akan menuju ke bengkel untuk mengganti asok. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Kita telah sampai di Ilyas Garage ya, yang berlokasi di Taman Sari. Di sini bisa servis ataupun juga merestorasi motor-motor tua ataupun motor-motor muda ya. Jadi silahkan bisa datang langsung ke Ilyas Garage. Nah, langkah pertama untuk mengganti asok bagian depan yaitu kita harus membuka ban. Nah, sebelum membuka ban tentu saja kita harus melonggarkan atau membuka bagian rem depan dari motor ini. Nah, karena masih menggunakan Pirodo, rem depan itu kita longgarkan terlebih dahulu kabelnya, kemudian kawat-kawatnya kita tarik. Nah, setelah itu kita longgarkan baut bagian depan dari motor ban ini. Nah, sampai setelah longgar kita buka bautnya itu. Kemudian lepaskan ban dari fork depan motor ini. Nah, langkah berikutnya adalah membuka spakbor bagian depan. Nah, karena spakbor ini masih menggunakan kaleng, ya kita harus membukanya terlebih dahulu dengan melonggarkan baut-baut yang menempel di bottom asok tersebut. Nah, untuk melepaskan spakbor kaleng ini kita ada trik khusus ya, yaitu kita harus menariknya ke bawah atau diporosotkeun bahasa Sundana. Menariknya ke bawah karena dia memiliki alur. Nah, setelah lepas, nah baru kita longgarkan baut-baut yang berada di segitiga depan motor tersebut. Longgarkan baut dari segitiga yang berada di kiri dan juga berada di kanan segitiga ini. Karena motor ini sudah terlalu lama, belum pernah diservis dan juga kelihatannya belum pernah diganti. Nah, maka untuk membuka satu as saja itu memerlukan ya lumayan waktu ya, karena sudah mengerak dan sudah berkarat ya si asnya tersebut. Kita memukul dengan palu dan juga ya menarik dengan sekuat tenaga seperti itu. Nah, bisa dilihat juga bahwa asok ini sudah kelihatan berwarna hitam karat dan sudah sulit untuk dibersihkan ya, karena ini sudah mengelupas kan seperti itu ya. Begitupun dengan asok breaker bagian kirinya pun itu sama. Kita harus memukul dengan palu dan juga obeng supaya bisa turun ke bawah si asoknya tersebut, bisa lepas. Nah, alhamdulillah di sini nih ya, asok breaker depan itu sudah lepas. Nah, kita buka, wah bisa lihat nih di sini bahwa asporoknya ini sudah kelihatan burik ya, sudah kelihatan tidak sempurna lagi. Karena dimakan usia juga dan mungkin belum pernah diservis sama yang punya sebelumnya. Nah, kemudian untuk membuka asok dari bottomnya, kita membuka baut yang berada di bagian bawah. Kita menggunakan kunci atau obeng kembang ukuran baut 10 ya untuk
ulir untuk dratnya itu. Nah, kemudian buka juga penutup bagian atasnya untuk mengeluarkan oli-oli yang berada di bottom supaya ada udara masuk. Dan tak lupa juga ring pengunci bagian atas bottomnya itu kita harus lepaskan dengan cara dicongkel menggunakan obeng min. Nah, kemudian ini nih ada yang berbeda untuk membuka as shock breaker bagian depan di motor 2 itu. Biasanya kita harus menarik sekuat tenaga dan juga menahannya dengan kaki, dengan obeng ataupun dengan baut panjang, karena as motor tua itu biasanya nyatu ya sealnya itu dengan bottomnya. Nah, sehingga memerlukan tenaga. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa oli dari shock breaker bagian depan ini sudah berwarna coklat. Kemudian setelah terbuka semuanya, kita cuci bagian dalamnya, bagian sulingannya, bagian pernya untuk nanti kita samakan dengan as shock yang baru ya, seperti itu. Tak lupa juga bottomnya pun dicuci dengan bensin untuk membersihkan dari kotoran-kotoran oli yang ada. Nah, untuk asok Honda Win ini ternyata berbeda dengan asok dari Honda S90Z ini, yang dimana asok Honda Win ini polos, rata, dan juga tidak ada drat ataupun untuk cincin pengunci di bagian bawahnya. Nah, sehingga perlu adanya penyesuaian ataupun memodifikasi beberapa senti yang berada di bawah. Nah, mau tidak mau, kalau kita tidak ingin mengeluarkan budget lebih, maka kita tetap mempertahankan asok yang baru dibeli dengan cara meniru dari asok yang bawaannya tersebut, yaitu dengan cara dibubut. Nah, namun sayang untuk proses pembubutannya tidak bisa diliput karena kemarin sudah terlalu sore dan juga tempat bubutnya sudah tutup. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ini asok yang lama dan juga ini asok yang baru kan seperti ini, yang dimana nantinya asok ini akan dimodifikasi seperti halnya asok bawaan dari motor Honda S90Z ini, yang tentu saja ada penyesuaian berupa bubutan-bubutan dan juga pengelasan yang berada di bagian atas asok breakernya tersebut. Nah, alhamdulillah setelah pemasangan memodifikasi asok breaker tersebut, akhirnya asok breaker ini bisa dipasang dan juga terpasanglah di Honda S90Z ini. Pemasangan asok breaker depan pada Honda S90Z ya, mungkin segitu dulu sahabat Iwan Ciwok. Nah, tunggu video-video lainnya berkaitan tentang otomotif atau perbengkelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.